warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imania dengan akhiran 98. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme terjadinya kurs mata uang, neraca pembayaran, exchange rate equilibrium, serta juga sistem keuangan internasional. Nah, baik, yang pertama ada kurs mata uang, di mana kurs mata uang ini itu harga satu mata uang jika dinyatakan dalam mata uang lainnya. Nah, kurs ini tuh juga digunakan untuk menentukan nilai tukar antara dua mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, kayak investasi, juga perjalanan dalam luar negeri, serta aktivitas keuangan global lainnya. Nah, baik, di kurs mata uang ini tuh ada 5 jenis. Yang pertama itu ada kurs forward. Nah, yang dimana yang pertama ada kurs forward. Nah, kurs forward ini tuh kurs yang berlaku saat ini untuk pertukaran mata uang secara langsung. Dan yang kedua ada kurs forward. Nah, dimana kurs forward ini tuh kurs yang disepakati hari ini untuk pertukaran mata uang di masa depan. Dan yang ketiga ada kurs tetap. Maka kurs tetap ini itu kurs yang ditetapkan pemerintah dan itu juga tidak berubah-ubah. Dan yang keempat ada kurs mengembang, yang dimana kurs mengembang ini tuh kurs yang berubah-ubah mengikuti permintaan dan juga penawaran dalam pasar. Dan yang terakhir ada kurs nominal dan real. Nah, kurs nominal ini itu kurs yang terlihat langsung di pasar dan juga di dalam media. Dan kalau kurs real ini kurs yang disesuaikan dengan inflasi dan juga daya beli. Baik, selanjutnya ada faktor dari kurs mata uang ini. Yang pertama ada inflasi. Nah, inflasi dalam faktor ini itu negara dengan inflasi rendah cenderung ini memiliki mata uang yang sangat kuat. Dan yang kedua ada suku bunga, yang dimana suku bunga ini itu jika suku bunga tinggi menarik investor, maka imbal baliknya itu sangat besar. Dan yang ketiga ada neraca perdagangan, yang dimana neraca perdagangan itu jika ekspornya lebih besar dari impor, maka permintaan pasar terhadap mata uang lokal itu sangat meningkat. Dan yang keempat ada stabilitas ekonomi dan juga politik. Nah, di negara stabil itu lebih cenderung menarik investor, yang dimana dalam ini itu kayak bisa dapat memperkuat mata uangnya seperti itu. Dan yang kelima ada investasi pemerintah. Nah, investasi pemerintah itu kayak pemerintah atau bank sentral ini tuh bisa membeli atau menjual mata uang untuk menjaga kestabilan, atau bisa disebut juga kayak untuk menjaga stabilitas dalam negerinya gitu. Dan yang keenam ada spekulasi pasar. Nah, di dalam spekulasi pasar ini ekspektasi atau rumor itu bisa memengaruhi kurs walaupun belum ada kejadian yang nyata. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini tuh ada 3. Yang pertama kita bahas tentang neraca berjalan, yang dimana neraca berjalan ini itu merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencatat transaksi barang, jasa, atau dan juga transfer sepihak. Yang dimana neraca perdagangan ini itu antara selisih antara ekspor impor barang gitu. Nah, kalau neraca jasa ini itu adalah selisih antar ekspor impor jasa. Dan yang terakhir ada transaksi unilateral, yang dimana transfer sepihak tanpa imbalan seperti kayak remitansi atau pengiriman uang oleh TKI, yang dimana itu juga bisa dalam bantuan luar negeri seperti itu. Dan yang kedua ada neraca modal, yang dimana neraca modal ini itu mencatat transaksi yang berkaitan dengan perpindahan modal baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio. Nah, yang ketiga ada neraca cadangan pemerintah. Nah, neraca ini itu mencerminkan perubahan cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral. Nah, biasanya ini juga untuk menjaga kestabilan dalam nilai tukar di negara tersebut. Jadi, kesimpulannya neraca pembayaran ini itu menunjukkan apakah suatu negara itu mengalami surplus atau defisit. Nah, dalam transaksi dalam internasionalnya. Nah, penting bagi pemerintah ini untuk memantau neraca ini agar sebagai indikator kesehatan dalam ekonomi dan juga posisi internasional negara. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kurs keseimbangan, yang dimana kurs keseimbangan ini itu adalah nilai tukar suatu negara
suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang mencerminkan kondisi fundamental. Nah, dan ini juga tidak mengalami tekanan untuk menguat atau melemah dalam jangka yang panjang. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis kursus keseimbangan gitu. Ada 4. Yang pertama ada purchasing power parity, yang dimana misalnya kita sebut dalam singkatnya kayak PPP gitu ya. Nah, dalam ini tuh menyatakan bahwa dalam jangka yang panjang biasanya kayak nilai tukar ini tuh akan menyesuaikan sehingga harga barang yang sama di dua negara ini tuh menjadi setara ketika dihitung dalam mata uang yang sama. Dan yang kedua ada fundamental equilibrium exchange rate, yang dimana biasanya kita sebut VERR. Nah, dalam ini memungkinkan tercapainya keseimbangan eksternal kayak neraca pembayaran yang kita bahas di sebelumnya. Nah, dan internal juga, yang dimana internal ini pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara bersamaan dalam jangka menengah. Dan yang ketiga ada behavioral equilibrium exchange rate. Nah, dalam ini menggunakan model empiris untuk mengikuti kurus keseimbangan berdasarkan kayak variabel ekonomi, seperti kayak harga komoditas, suku bunga real, dan juga neraca berjalan. Baik, yang keempat ini ada natural real exchange rate, yang dimana misalnya kita sebut net rate. Nah, dengan kurus real jangka panjang ini itu dapat mempertimbangkan keseimbangan tabungan dan juga investasi domestik serta eksternalnya gitu ya. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam kurus keseimbangan. Yang pertama ada perbedaan dalam inflasi antar negara. Ya, dalam ini negara itu inflasi itu lebih tinggi, cenderung mengalami depresi mata uang karena harga-harganya itu naik lebih cepat. Dan yang kedua ada suku bunga dan juga kebijakan moneter. Nah, ini tuh kayak suku bunganya itu lebih tinggi menarik investasi asing dan juga memperkuat mata uang dalam negara. Dan yang ketiga ada kondisi neraca perdagangan dan juga transaksi berjalan. Nah, dengan ini defisit itu memperlemah mata uang sehingga surplus itu semakin meningkat. Dan yang keempat itu ada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam ini juga negara itu dengan pertumbuhannya dan juga produktivitasnya itu akan mengalami apresiasi nilai tukar. Dan yang kelima ada aliran modal asing dan juga investasi langsung. Nah, di sini itu kayak masuknya investasi meningkat, jadi permintaan mata uangnya itu lokal. Dan yang keenam ada investasi pemerintah dan juga bank sentral. Nah, dalam ini tuh juga bank sentral itu bisa membeli mata uang untuk menstabilkan nilai tukarnya. Baik, selanjutnya ada mekanisme terjadinya keseimbangan nilai tukar. Yang pertama ada interaksi antara permintaan dan penawaran mata uang. Nah, dengan ini tuh ada dua ya. Pertama ada permintaan terhadap mata uang suatu negara, dan yang kedua ada permintaan mata uang suatu negara. Tadi ada permintaan dan penawarannya. Dan yang kedua ada penyesuaian berdasarkan fundamental ekonomi. Yang pertama ada jika terjadi kelebihan permintaan mata uang, dan yang kedua jika terjadi kelebihan penawaran mata uangnya. Sehingga yang ketiga ada mekanisme kembali ke equilibrium saat terjadi ketidakseimbangan. Nah, dengan ini tuh ada sama juga ada dua. Yang pertama jika mata uang itu overload atau terlalu kuat, dan yang kedua jika mata uang itu undervalued, yang dimana ini itu terlalu lemah. Nah, baik, selanjutnya ada sistem keuangan internasional. Nah, sistem keuangan internasional ini itu merupakan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Selanjutnya ada bentuk SMI. Nah, yang pertama ada standar emas. Yang kedua ada sistem pendapatan kurs. Dari 1947 sampai sekarang itu ada dua. Yang pertama ada sistem kurs tetap atau stabil, dan yang kedua ada sistem kurs pengembang atau berubah. Nah, di sini tuh juga lebih ke sistem kurs mengembang secara murni, ada juga yang terkendali. Nah, yang ketiga ini itu sistem kurs terkait, yang dimana ini kayak pegged exchange rate system. Baik, selanjutnya ada sistem keuangan internasional bagi Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini itu memiliki moneter sejak tahun 2015, bertugas menetapkan
menetapkan kerangka atau kebijakan moneter menggunakan sistem. Nah, sistemnya itu kayak ada free floating yang dimana nilai tukar mengembang. Nah, dengan sasaran utamanya adalah inflasi. Nah, tujuannya ini itu untuk menetapkan kebijakan moneter oleh BI Bank Indonesia untuk mencapai dan menjaga kestabilan dari nilai rupiahnya. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika dalam materinya ini kurang lengkap. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.